Perkenalkan, nama saya Novita Sopina Tunjana. Saya sekolah di SMA Negeri Hatutuna. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah dalam sistem ekonomi adalah cara membatasinya. Kita perlu ketahui agar kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Selain itu, kita akan mempelajari sebagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, komando, pasar dan campuran. Kita akan mempelajari sistem perekonomian Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang. Pembahasannya berdasarkan teori ekonomi klasik. Masalah ekonomi berfokus pada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Permasalahan pokok ekonomi klasik itu dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, konsumsi. Yang produksi itu terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Yang distribusi, menurut teori ekonomi klasik adalah mengenai distribusi. Yang konsumsi adalah sebagai permasalahan ekonomi ketiga. Maksudnya produksi, distribusi, konsumsi itu. Produksi itu adalah pengolahan barang. Maksudnya itu sejenis agen gitu. Produksi itu sejenis buat barang kayak sabun, makanan, minuman. Terus setelah diproduksi didistribusikan, dipromokan. Setelah didistribusikan, dikonsumsi. Konsumsi jika tidak diproduksikan, didistribusikan, maka tidak akan terjadinya konsumsi. Terus saya akan melanjutkan ke permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro berkait dengan 3 masalah pokok. Itu dibagi, dan saya akan melanjutkan ke permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro berkait dengan 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya. Barang yang diproduksi itu barang yang bermanfaat dan diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya makanan, minuman, baju, gitu. Ya, jumlahnya itu dibatasi. Kita tidak asal-asal ngirim barang. Misalnya toko A mintanya 500, tetapi sama kita dikasih 600. Tergantung resellernya minta atau maunya seberapa, itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Bagaimana cara memproduksinya? Berapa jumlah? Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin, apa yang digunakan, serta bahan mentah apa saja yang akan digunakan. Oke, saya akan melanjutkan ke sistem ekonomi. Sistem udah paham tentang permasalahan ekonomi, akan saya lanjut ke pembahasan sistem ekonomi.
ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Perekonomian harus dapat menjawab permasalahan barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya sistem ekonomi tradisional adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Misalnya, ya memproduksi sejenis benda dari buyutnya ke neneknya, ke orang tuanya, dan ke anaknya. Jadinya itu turun-menurun. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Modalnya itu cuma sedikit tapi hasilnya itu banyak. Yang ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Maksudnya jika kita ingin barang seperti baju, kaos, jadi gimana caranya kita harus menukar baju atau kaos itu dengan barang-barang. Dan selanjutnya, sebelum mengenal pembagian kerja, masih berikat dengan tradisi. Maksudnya tradisi itu dari adat, itu mengenal bagian kerja. Masih terikat dengan tradisi. Mengenal bagian kerja masih terikat dengan tradisi. Maksudnya tradisi itu adat atau budaya. Tanah merupakan tumpuan kegiatan tradisi dan sumber kemakmuran. Mereka kebanyakan kegiatan tentang produksi atau pembuatan barang-barang yang bermanfaat. Baik, saya akan melanjutkan ke sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi pusat perencanaan. Para pemerintah sangat komunir. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi pusat perencanaan. Peran pemerintah sangat dominan. Sedangkan para masyarakat atau pihak swasta, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi pusat perencanaan. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah semua alat dan sumber daya Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasionalnya. Oke, akan saya lanjut ke kekuatan sistem ekonomi komando adalah siapa ekonomi syariah? Oh iya. Kekuatan sistem ekonomi komando adalah pemerintah lebih mudah mengenali investasi. Pemerintah memenuhkan jenis kegiatan produksi Kekuatan sistem ekonomi komando adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan.
relatif mudah melakukan distribusi pendapat. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Oke, akan saya lanjut ke sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi pasar adalah merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Contohnya, negara yang sistem ekonominya mendekati sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi, kerja atau pemilik sumber daya produksi, dan golongan pekerjaan. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Oke, akan saya lanjut ke sistem ekonomi campuran. Oke, akan saya lanjut ke sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah pemerintah dan swasta masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah. Sistem ekonomi campuran adalah sistem pemerintah dan swasta masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar. Namun, sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Oke, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.